Shalom anak-anak, kita berjumpa lagi. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah beberapa minggu ini ya, kita tidak bisa ibadah, tapi Tuhan beri kesempatan kita walaupun lewat streaming. Tapi kita harus bangga, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan, kita tetap semangat. Kita akan memulai ibadah kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikan. Katakan atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu, atas anugerahmu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, anak-anakmu sekolah minggu. Engkau masih memberikan kami kesehatan. Engkau kan masih memberikan kami kesempatan bisa memuji dan mengagungkan Engkau. Itu adalah anugerah yang terbesar di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk mengagungkan Engkau. Jadikan kami menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersukacita, kami mau bersorak-sorai buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.
Siap memuji Tuhan? Siap. Kita mau bersukacita. Masih ingat dengan ceritanya siapa itu ya Tante? Yang itu loh Tante, yang buat Batra itu loh Tante. Oh iya, Nabi Nuh. Dan kira-kira berapa ya yang waktu itu diselamatkan sama Tuhan ya? Yang ada di dalam Batra itu kira-kira berapa ya? 8 orang. 8 orang. Oh iya. Kita mau pujikan lagu ini. Masih ingat? Kita mau katakan Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Tante, kira-kira apakah hanya Nabi Nuh dan istrinya saja sih yang masuk di dalam bahtera? Tidak. Tidak. Siapa lagi ya? Binatang, Om. Oh, binatang. Oh. Oh, kalau binatang berarti kita boleh absen dong. Oke. Om pilih gajah, masuk. Tante pilih yang rada kecil. Kucing. Kucing. Tante Febe pilih yang macan, ayo macan masuk. Macan masuk. Apa lagi ya? Om pilih yang nggak ada kakinya deh, ular. Tante pilih yang jalannya pelan. Kura-kura. Kura-kura, ada kura-kura. Kalau Tante Firia pilih kura-kura, Tante pilih yang kecil, gremet jalannya. Siput, yuk siput masuk. Siput masuk. Saya pilih yang binatang yang kecil lagi deh, tapi semuanya ada. Semut, kecil tapi semuanya juga ada. Kalau begitu yang merayap. Cicak. Cicak dirajut di tempat yang kaya pun tetap ada cicak ya. Betul sekali. Tante pilih yang di air aja deh, dari tadi yang di darat ya. Tante pilih yang di air, ikan ya. Ikan emas, yuk masuk ikan emasnya. Wah, ikan mas masuk. Kira-kira anak sekolah minggu juga kita absen deh ya. Oh, anak-anak nanti boleh absen. Siapa yang ikut di kebaktian ini bisa fotonya dikirim ke siapa? Nomor yang terdaftar yang kemarin lo ya. Diingat-ingat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah.
sudah ada Nabi Nuh. Dan ini pujiannya kita masih ingat enggak ya? Tugas kita mengingat-ingat itu loh. Wah, dulu yang kita masih ingat gayanya siapa ya yang paling keren. Nanti kita boleh ikut. Oke, siap? Siap. Oke, kita katakan dipikir-pikir 1, 2, 3. Masih ingat ya? Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ikuti saya. Ikuti saya. Ikuti saya. Ikuti saya. Ikuti saya. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ikuti Tante Firya. Ikuti saya. Ikuti saya. Ikuti saya. Ikuti saya. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ikuti Tante Febe. Ikuti saya. Ikuti saya. Ikuti saya. Ikuti saya. Wah, adik-adik, nanti kalau pas kita bisa kebaktian bareng-bareng, nanti Om mau cari tahu siapa yang gayanya paling keren. Oke Tante? Oke, siap. Iya, nanti kita masih ingat. Kita akan buat siapa yang gayanya yang paling keren. Om masih ingat tuh siapa tuh ya? Oh iya, gayanya Mason itu loh yang ini yang di depan kaki tangannya ke depan itu loh. Wah, Tante masih ingat siapa saja yang punya gayanya yang keren? Iya, ada yang keren. Wah. Adilio. Siapa lagi Tante yang paling keren yang masih diingat? Abed. Ya. Tante ingatnya Abed karena dia perutnya gendut, Oh. gayanya lucu. Iya, si Abed mengandalkan perutnya. Weh. Kita siapkan hati kita. Kita mau ditaburi kebenaran firman Tuhan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya walaupun di rumah. Tuhan tahu adik-adik melakukan itu semuanya enggak. Ayo ditutup tangannya. Nanti Tante Febe mau berdoa buat kita. Semuanya tangan dilipat, matanya ditutup, kita mau masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sudah banyak pujian yang kami naikkan untuk Engkau. Biarlah hati Tuhan disenangkan oleh pujian kami. Dan tiba saatnya Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari arah Roh Kudus Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu. Buat kami mengerti, supaya anak-anak ini boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam firman-Mu ya Bapa. Engkau mengurapi guru kami yang menyampaikan firman-Mu. Mengurapi setiap anak-anak kami. Biarlah firman itu boleh termeterai, boleh bertumbuh, berbuah dan berakar kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Terima kasih sama Tuhan Yesus ya. Kalau hari ini kita masih bisa beribadah walaupun tetap di rumah. Tetap semangat toh, harus semangat. Tante juga semangat karena Tante hari ini tidak sendiri. Ada yang nemani Tante loh, siapa ya? Hai teman-teman semua. Shalom. Masih semangat semua kayak aku. Yes. Ya, ayo kenalkan dulu siapa namanya. Siapa ya? Teman-teman ada yang bisa tebak gak? Depannya G.
Gombloh ya? Ya, jelek banget. Siapa tahu namanya? Bagusan dikit lah, gondrong. Wish, gondrong. Oh bener juga ya, karena rambutnya gondrong. Nah. Iya. Gondrong, pagi ini kok udah mendengar firman Tuhan? Firman Tuhan itu yang kayak kartun gitu ya Tante, kayak komik. Bukan. Komik itu bukunya manusia. Kalau firman Tuhan, Tuhan Yesus yang berfirman. Mau ya, gondrong dengar ya? Tuhan Yesusnya langsung. Yes, Tuhan Wah. Yesus yang mau cerita. Hari ini Tante mau ceritakan satu tokoh di dalam firman Tuhan. Siapa ya? Yuk kita saksikan yang satu ini. Yuk, Ndrong, lihat ini ya. Yes. Yesus telah banyak melakukan berbagai mujizat, mulai dari mengusir setan, mengendalikan alam, membangkitkan orang mati, hingga menyembuhkan orang sakit seperti Bartimeus, si pengemis buta. Dalam video ini kita akan melihat lebih dalam tentang kisah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Bukan hanya tentang betapa ajaib mujizat itu, tapi bagaimana sikap seorang Bartimeus, si pengemis buta. Kisah ini dimulai ketika Yesus dan murid-muridnya hendak meninggalkan kota Yeriko dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti mereka. Dan salah satu dari orang banyak itu adalah Bartimeus, si pengemis buta yang duduk di pinggir jalan. Ketika Bartimeus mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus pun akhirnya mendengar seruan Bartimeus dan memanggil Bartimeus untuk datang kepadanya. Dalam bagian awal ini, kita belajar untuk terus berseru kepada Tuhan walau dunia atau orang-orang sekeliling kita menyuruh kita untuk diam. Karena Yesus akan selalu mendengar seruanmu. Ketika Yesus memanggilnya, Bartimeus menanggalkan jubahnya untuk menghadap Yesus. Berbeda mungkin dengan kita sekarang, ketika Yesus memanggil kita untuk melayani di gereja misalnya, mungkin kita masih membawa jubah kita berupa jabatan, kekayaan, atau sifat buruk kita. Kemudian Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Permintaan Bartimeus terlihat masuk akal, tapi kalau melihat statusnya sebagai pengemis buta yang dipinggirkan masyarakat, untuk melihat saja belum cukup. Seharusnya dia menggunakan kesempatan ini untuk meminta kekayaan, jabatan, bahkan kekuasaan agar tidak dianggap rendah lagi. Adakah dari kita yang tidak meminta secara berlebihan seperti Bartimeus? Mendengar permintaan Bartimeus, Yesus kemudian berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu Bartimeus sembuh dan bisa melihat. Di sini kita belajar bagaimana cara kita bisa diselamatkan. Ya, hanya melalui iman percaya kita kepada Yesus. Iman Bartimeus adalah percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkannya. Pada bagian akhir kisah ini, ditulis bahwa pada saat setelah Bartimeus disembuhkan, ia lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ternyata Bartimeus adalah orang yang tahu berterima kasih. Bukannya pergi mencari pekerjaan yang lebih layak karena sudah bisa melihat, dia malah pergi mengikut Yesus. Inilah 5 hal yang bisa kita pelajari pada seorang pengemis buta, Bartimeus. Kisah ini menjadi gambaran ideal bagaimana seorang manusia berseru meminta pertolongan, diselamatkan, dan akhirnya hidup baru di dalam Kristus. Jadi adakah kita memiliki sikap seperti Bartimeus? Yang semakin keras berseru kepadanya ketika dunia menyuruhmu diam? Yang meninggalkan jubah kebanggaan untuk datang kepada Yesus? Yang tidak meminta berlebihan tapi menurut kesanggupannya? Yang memiliki iman percaya kepada Yesus? Yang mengikut Yesus sebagai bentuk syukur karena telah diselamatkan? Mari sama-sama kita merenungkannya. Nah, adik-adik di rumah tadi sudah lihat kan videonya? Gondrong juga kan tadi lihat videonya enggak? Iya bagus ya videonya ya. Nah, sekarang Tante mau tanya dulu. Gondrong dulu tak tanya. Tadi itu satu tokoh, seorang yang minta-minta
namanya siapa? Namanya ada barbarnya gitu kan ya Tante? Iya, ayo dikit lagi. Ayo, Bar... adik-adik di rumah ayo. Barney. Barney ya? Barney, itu kan yang macet-macet di jalan itu. Oh, bukan ya? Bukan. Terus siapa ya? Bartimeus ya, sekarang aku ingat. Puji Bartimeus. Tuhan. Yuk, yang ada di rumah, yang sudah punya Alkitab, buka sama-sama ya. Markus 10. Markus 10 ayat yang ke-46 sampai 52. Ya, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Gondrong, Ya. Bartimeus tuh anaknya siapa sih? Ya anaknya papa mamanya lah kayak aku. Aku kan anak papa mamaku. Ya nggak salah juga sih. Tapi papanya Bartimeus ada namanya ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan ayat yang ke-46 bagian yang B ya. Seorang peminta-minta bernama Bartimeus, anak dari Timeus. Ya, papanya namanya Timeus. Yes, betul ya. Nah, Tante tidak mau ceritakan tentang Bartimeus yang disembuhkan. Anak-anak di rumah sudah tahu semua. Bahkan Gondrong pun sudah tahu kan tadi melihat di dalam firman Tuhan di video yang tadi ya. Tapi ada sikap-sikap dari Bartimeus itu yang Tante ingin supaya anak-anak juga bersikap seperti Bartimeus. Tante juga mau belajar seperti Bartimeus. Gondrong mau nggak? Mau dong. Yes, Gondrong mau jadi anak yang baik ya. Puji Iya. Tuhan. Ya, melalui firman Tuhan yang pertama kali Bartimeus menjadi satu sikap buat kita di ayat yang ke-47 ya. Tante bacakan. Gondrong kan belum bisa baca, Tante yang bacakan ya. Oke. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ya, poin yang pertama, mendengar. Nah, karena Bartimeus tidak bisa melihat, tapi punya telinga untuk mendengar. Mendengar tentang Yesus orang Nazaret. Berarti Bartimeus setiap kali ada orang yang lewat, banyak yang membicarakan, oh Yesus yang sudah menyembuhkan si A, oh yang sudah membuat air menjadi anggur, oh yang sudah menyembuhkan penyakit ini, penyakit itu. Timbul satu keinginan. Berarti kalau ketemu Yesus, aku pasti bisa melihat. Ya kan, Gondrong ya? Iya, kan Tuhan Yesus ajaib. Yes, luar biasa. Nah, poin pertama, mendengar. Begitu mendengar, yang kedua, Bartimeus apa? Berseru. Ya, Yesus anak Daud. Ya, dikatakan tadi ya, kasihanilah aku. Tapi orang-orang di sekitarnya nggak suka kalau Bartimeus teriak-teriak, berisik, tapi punya tekad yang kuat. Itu ya, Bartimeus mendengar, merespon, berseru, dihalang-halangi pun tetap dia bertekad. Anak-anak di rumah juga harus begitu. Ya, di rumah hari Minggu, harinya liburan ini panjang, banyak di rumah, rasanya malas ngapa-ngapain, punya tekad seperti Bartimeus, ya, tetap mempunyai satu tekad beribadah sama Tuhan seperti saat ini, walaupun di rumah. Yang kedua, setelah Tuhan Yesus berhenti,
dipanggilnya Bartimius, ya kan? Enggak langsung seketika itu juga mau berdiri, mau langsung ketemu Tuhan Yesus. Dia satu hal, tanggalkan jubahnya. Berarti apa? Menghormati Tuhan Yesus. Ingat gondrong? Ya, ingat Menghormati Tuhan. Tuhan Yesus. Ya, anak-anak di rumah saat beribadah, tante tidak lihat, tapi Tuhan Yesus melihat. Hormati Tuhan. Dengan cara gimana? Dengan cara mendengarkan firman Tuhan. Betul. Tapi dengan sikap yang baik. Dengan berpakaian yang tetap rapi dan sopan. Kita menghormati Tuhan Yesus. Ya? Ya, kontrak ya? Iya. Sikap lagi dari Bartimius ya. Setelah menanggalkan jubahnya ditanya sama Tuhan Yesus toh. Mau apa sih? Terus Bartimius jawabnya apa? Pengen Melihat. ya, benar. Fokus ingin melihat. Nggak pengen apa? Kalaunya kan biasa minta-minta nih, capek lu minta-minta di jalan dan nggak lihat apa-apa, kadang nggak dikasih apa-apa, haus mau makan nggak kelihatan apa-apa. Tuhan, aku setelah melihat mau makanan yang enak, aku nggak mau minta-minta lagi, aku ini itu nggak. Bartimius tetap satu, mau melihat, fokus. Anak-anak juga begitu. Saat belajar, anak-anak ya, jangan terus berdoanya apa? Pengen nilai 100, dapat juara, tapi tidak mau belajar. Berdoanya yang betul. Ya, minta pimpinan Tuhan supaya bisa belajar dengan baik. Bisa menghafal rumus-rumus. Bisa mempelajari yang harus dipelajari dengan baik. Supaya saat mengerjakan dengan mudah. Ya, itu. Ada lagi, ya. Setelah itu Tuhan bisa melihat iman dari Bartimius, ya. Sehingga Tuhan berbelas kasihan dan dicelikan. Tahu enggak gondrong dicelikan? Maksudnya jadi bisa melihat ya Tante? Iya, betul. Karena Tuhan Yesus melihat iman. Ya, iman. Dia tahu berseru-seru, tidak sekedar berseru, tapi sudah mendengar betapa kabar Tuhan Yesus yang bisa memberikan mujizat. Dia juga akan terima mujizat dari Tuhan Yesus. Akhirnya setelah melihat, Bartimius enggak terus girang-girang lari ke sana kemari, kan belum pernah lihat, sekarang bisa lihat apa-apa, enggak kemana-mana. Satu hal lagi, punya rasa terima kasih. Terima kasihnya dengan apa? Di ayat yang ke-52, bagian yang terakhir, Tante bacakan ya. Kan kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah Bartimius, lalu ini poinnya, Bartimius mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ingat gondrong? Mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yes, ya. Cara berterima kasih Bartimius tidak pulang kesenangan, mungkin cari makanan. Sekarang aku tidak perlu dikasihani, aku bisa cari sendiri. Tidak, tapi mengikut Yesus ya. Nah, anak-anak yang di rumah juga bisa. Caranya gimana? Tahu enggak, gondrong? Ayo, cara berterima kasih sama Tuhan Yesus. Dengan cara sungguh-sungguh kalau mendengarkan firman. Kayak aku gini. Yes. Ada lagi poinnya yang terutama. Bermain. Berdoa. Berdoa. Ya.
Berdoa enggak tiap hari nih? Gondrong berdoa enggak nih tiap hari nih? Iya, aku berdoa bareng sama mama papaku loh. Puji Tuhan, ada mesbah doa luar biasa. Ya, harus terus ya. Nah, cara kita berterima kasih sama Tuhan Yesus, anak-anak walaupun di rumah, tidak di gereja, baca firman Tuhan, berdoa ya, saat mau makan, saat mau tidur, saat mau belajar, berdoa, libatkan Tuhan. Ya, itu cara kita berterima kasih sama Tuhan. Anak-anak yang sudah besar, yang sudah bisa baca firman, ya, mungkin saling share satu sama lain, ya, kasih ayat-ayat penyemangat buat teman-teman yang di rumah untuk tetap mengikut Tuhan dengan setia. Kita mau belajar seperti Bartimeus yang kita tonton di videonya tadi, mendapatkan mujizat dari Tuhan karena sikap dari Bartimeus yang begitu hebat, ya. Dia punya tekad, dia punya iman, dan dia tahu berterima kasih kepada Tuhan. Anak-anak mau? Anak mau enggak? Mau dong. Ya, karena kita selalu diberkati oleh Tuhan, ya. Firman Tuhan tidak Tante panjangkan lagi. Tante tetap berharap anak-anak di rumah walaupun tetap beribadah tidak bisa di gereja, anak-anak tetap setia. Ya. Puji Tuhan. Yuk, sebelum firman Tuhan selesai, kita mau berdoa sama-sama ya, Gondrong ya. Oke. Ayo tutup matanya, tangannya dilipat ya. Jangan terbalik loh. Jangan matanya yang dilipat, susah ya. Tangannya yang dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Puji Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat firman pada pagi hari ini tentang Bartimeus. Kami mau Tuhan mempunyai sikap seperti Bartimeus yang mempunyai iman kepada Tuhan. Walaupun saat itu tidak melihat, hanya mendengar tentang Engkau, kami boleh mempunyai iman yang kuat seperti Bartimeus. Walaupun kami saat ini tetap harus beribadah di rumah, kami mau mempunyai tekad untuk tetap setia beribadah di rumah. Kami mau juga berterima kasih dengan tetap setia membaca firman, berdoa setiap hari, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih beri hati kami, hati yang seperti Tuhan mau, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Dadah. Adik-adik sudah diberkati firman Tuhan. Ingat siapa namanya? Oh, siapa ya Tante tadi ya? Om kok lupa ya? Anak-anak masih ingat enggak? Siapa tadi yang diceritain sama Tante Rudi? Ayo. Siapa Tante? Oh, depannya B. Depannya B. Depannya siapa? Setelah B, terus A. Siapa tadi yang dengar-dengaran? Anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran dia pasti akan tahu. Siapa? Bartimeus. Ada lagunya enggak? Ternyata ada. Yuk kita pujikan bareng-bareng yuk. Satu orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu kali Tuhan melalui karena cinta, jelik matanya, jelik matanya, jelik matanya. Karena Tuhan cinta, jelik matanya. Satu orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di tepi jalan. Pada suatu kali Yesus melalui karena Tuhan cinta, jelik matanya, jelik matanya, jelik matanya. Karena Tuhan
cinta, celik matanya, celik matanya, celik matanya. Karena Tuhan cinta, celik matanya.